Halo Sir dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Wilbert Arya Putra. Pada kesempatan kali ini akan mengerjakan 5 soal fisika yang bermateri gelombang bunyi, gelombang mekanik, gelombang cahaya, serta suhu dan kalor. Baik, ini untuk soal pertama saya. Dan diketahuinya sudah saya tulis di sini. Kita akan menggunakan rumus pola terang pada interferensi celah ganda. Ini rumusnya. Tapi karena yang ditanyakan adalah lambdanya, maka kita akan menggunakan rumus ini. Bentar. Rumusnya adalah lambda sama dengan D atau jarak antar celah dikali sama Y atau jarak pusat ke terang, N atau orde terang dikali sama L atau jarak celah ke layar. Ya. Di sini kita tinggal masuk saja dari yang diketahui ini. Baik, setelah dimasuki, kita akan menjumlahkan, dimana 8 dikali 3 sama dengan 24 dikali, ini kalau dikali akan akan ditambah. Pangkatnya kalau dikali akan menjadi tambah, berarti min 3 tambah min 4 sama dengan min 7. Berarti 10 pangkat min 7. Ini habis itu bawahnya dikalikan. Jadi per 4. Di sini kita akan kan 6 dikali 10 min 7. Ini bentuknya masih dalam meter. Tapi kan di opsinya hanya ada pilihan nanometer. Perlu ubah menjadi nanometer satuannya. Karena di soal tersebut dicantumkan 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter, berarti 1 meter sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Nah, di sini kita tinggal kalikan saja sama, kan ini meter, kita mau ubahnya jadi nanometer, jadi kita kalikan saja 10 pangkat 9, dan kita, karena pangkat kalau dikali pangkat seperti saya bilang tadi akan ditambah, berarti 6 dikalikan 10, habis itu min 7 ditambah 9, yaitu 2, berarti 6 kali 10 pangkat 2 sama dengan 600 nanometer. Berarti jawabannya adalah
B. Baik, untuk soal kedua adalah ini. Diketahuinya sudah saya tulis di sini. Sama juga persamaan umumnya. Persamaan umumnya di sini kan kita tahu A, W-nya kita belum tahu, dan K-nya juga kita belum tahu. K-nya belum tahu, sama ini juga belum tahu hitungannya. Oke. Pertama kita akan mencari delta. Jadi rumus untuk delta itu delta sama dengan 2 pi dikali frekuensi, berarti sama dengan 2 pi dikalikan 2 sama dengan 4 pi radius per sekon. Ini harus sekon ya guys, karena emang ditanya dalam sekon, emang dimintanya dalam sekon. Oke. Sekarang kita cari K. Rumus untuk K itu K sama dengan 2 pi per lambda. Lambda itu panjang lubangnya, jadi 2 pi per 100. Kenapa 100? Karena 1 meter itu 100 cm. Kenapa cm? Karena emang dimintanya dalam sentimeter. Dari sini kita bisa mendapatkan 0,02 radius per centimeter. Nah, kan kita persamaan umumnya udah tahu ya ini tadi. Kita tinggal tentuin arahnya saja. Di sini kan disebut gelombang tersebut merambat searah sumbu X positif. Berarti sumbu X positif itu ke kanan ya. Karena ke kanan berarti negatif. Kita tinggal masukin aja ini ke persamaan umum. Berarti Y sama dengan A-nya tadi berapa? Kita sudah tahu 6 sin W-nya adalah 4 pi, berarti 4 pi T. Tadi ini kan kita sudah tentuin ini min atau negatif. Terus kita yang K-nya kita masukin. K-nya 0,02 pi. Ini pi soalnya saya tadi lupa tulis, sorry. Pi X kemudian nih kita sudah ketemu, ada jawabannya, kita cek. Ini jawabannya berarti C. Baik, ini adalah soal ketiga saya. Di sini diketahuinya sudah saya tulis, dan kita akan langsung bertanya. Pertama, ini karena kan ditanyanya kalor total, kita perlu cari dulu semua kalor yang ada. Berarti T1 sama dengan di sini ini kan
perubahan suhu. Berarti M dikalikan sama CS dikalikan sama delta T. Untuk lebih spesifik saja, saya tulisnya delta S. Ini kan kita sudah diketahui ini M-nya 2 kilo, C-nya 2100, delta TS-nya 2 derajat Celcius. Berarti 2 kali 2100 dikali 2 sama dengan 8400. Oke, baik. Kita cari Q2 sekarang. Q2 merupakan perubahan wujud atau lebur, berarti kita ini pakai rumusnya M dikalikan sama lebur S. Berarti 2 dikalikan 336.000 sama dengan 672.000. Ini semua joule ya. Bisa kita langsung cari Q3. Karena ini Q3 itu perubahan suhu lagi, tapi kan menjadi air, jadi kita tulisnya M dikali, kalau ini air dikalikan sama delta T air. Jadi kita masukin air 2 dengan cair akan tadi 4200 dikali sama delta T air, yaitu 5. Berarti ini 42.000 joule. Sekarang kan yang ditanyakan kalor total, berarti kita carinya Q total. Oke, Q total dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Masukkan aja semua Q1 lagi, Q2 Q3 yang sudah kita temuin. Berarti 8400 ditambah sama 672.000 ditambah sama apa tadi, 42.000. Berarti ini semua kalau dijumlahin hasilnya 772.400. Jawabannya, mari kita lihat ada angka di pilihan ganda. Ada, jawabannya E. Selanjutnya untuk soal keempat adalah ini, dan ini diketahuinya sudah saya tulis juga. Oke, kita akan menggunakan rumus KA dikali sama AA dikali delta T. Per LA. Dan kita akan tulisnya sama untuk yang B dan C. Nah, seperti ini, dan kita akan langsung memasuki angka yang sudah diketahui tadi. Ini untuk delta T-nya 225 dikurang sama TAB. Per LA-nya 3. Sisanya kita isi juga.
sekarang sudah ketahui, kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Yaitu ini, duanya bisa kita coret saja. Ini satu semua, berarti 16 dikali 16 dikali 225 kurang TAB per 3 sama dengan 2 TAB kurang TBC. Nah, ini TBC kurang 0 ya, sama TBC. Nah, sekarang kita akan jumlahkan yang ini dahulu. Yaitu 2 dikalikan ini dikalikan ini, berarti 2 TAB kurang 2 TBC sama dengan TBC. Sini kan duanya kita pindah ruasin menjadi 2 TAB sama dengan 3 TBC. Sini kita mau nyarinya kan, kita mau bikin TBC-nya itu jadi satu aja dulu. Berarti 2/3 TAB sama dengan TBC. Oke. Sekarang yang ini, yang 16. Oke, kita menggunakan yang tadi sudah kita diketahui, yang ini berarti 16 225 kurang TAB per 3 sama dengan 2/3 TAB. Nah, karena kan nih sama-sama 3, kita tinggal coret saja menjadi 16 kali 225 kurang TAB sama dengan 2 TAB. Nah, ini 16 nya kita kalikan lagi ke ini berdua menjadi 16 kali 225 3600 kurang 16 TAB. Habis itu nih tetap 2 TAB. Habis itu nih 16 TAB nya kita pindah ruaskan, berarti 3600 sama dengan 18 TAB. Nah, kita cari TAB nya dulu. Nah, ini berarti tinggal dibikinin 3600 per 18 sama dengan TAB sama dengan 200 sama dengan TAB. Nah, ini kita TAB nya udah ketemu. Sekarang kita cari TBC menggunakan ya ini tadi yang sudah kita cari tahu. Berarti 2/3 TAB sama dengan TBC. Kita tinggal masukin saja 2/3 dikali 200. Kita sudah ketahui tadi ini sama dengan TBC. 2/200 dikali 2 bagi 3 sama dengan 133,333 dan seterusnya sama dengan TBC. Nah, di sini kita sudah ketemu keduanya, TAB dan TBC.
baik. Ini untuk soal terakhir saya. Dan ini sudah saya tulis lagi diketahuinya di sini. Dan ini saya akan menggunakan rumus ini. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Kita pertama-tama akan ubah dulu ya yang satuan ini km per jam menjadi meter per sekon agar lebih gampang menghitungnya. Menjadi 108 dikali 1000 dibagi 3600 itu 30. Ini meter per sekon. Ini 72 dikali 1000 dibagi 3600 itu 20 meter per sekon. Oke. Sekarang kita bisa masukin ini ke Vp ke Fp. Kita pertama akan mencari dari sumber suara pertama yaitu guntur. Berarti ini 300 kurang 0 per 300 dikurang ya karena mendekat, dikurang oleh 30. Oh ya, ini ada dikali Fs. Sorry, tadi saya lupa tulis Fs. Oke. Ini 300 per 270 dikalikan 504 sama dengan 560. Oke, ini sisa F1 udah ketemu. Sekarang kita cari F2. Fp2 dengan langsung aja 300 dikurang 0 per 300 dikurang 20 dengan 300. Sorry, ini saya lupa tulis lagi. 300 per 280 dikalikan 518. Hasilnya itu 555. Di sini ditanyakan frekuensi layangan. Jadi tinggal kita kurangin Fp1 dengan Fp2. Ini bisa kita tulis 560 dikurang 555 sama dengan 5 Hz. Ini untuk frekuensi layangannya. Sudah ketemu. Dan sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih semuanya.